Halo, selamat datang di podcast Infinix Cloud. Pada podcast kali ini kita akan membahas informasi seputar kemudahan menggunakan komputasi awan. Bersama saya Saskia dari Infinix Cloud sekaligus host Anda untuk episode pertama kali ini. Di episode perdana kali ini, podcast Infinix Cloud akan berbincang-bincang mengenai aktivitas kerja di rumah atau work from home nih. Tentunya ini jadi hal baru yang menjadi challenge untuk kita semua. Sesuai dengan judul podcast kali ini, yaitu kerja produktif saat work from home dengan Microsoft 365. Tentunya saya di sini sudah bersama dengan Mas Wahyu. Jadi Mas Wahyu ini perwakilan dari RIPE Indonesia yang merupakan official partner Microsoft di Indonesia. Langsung kita sapa aja kali ya orangnya ya. Halo Mas Wahyu, gimana nih kabarnya? Halo Ca, kabar baik alhamdulillah. Ya. Sehat terus ya? Sehat terus. Selama work from home ini kita udah masuk bulan kedua nih. Ya. Gitu. Oke. Nah, Mas Wahyu, kita di sini akan sharing sedikit mengenai apa itu Microsoft 365 dan lain-lainnya. Boleh kita masuk ke sesi pertanyaan aja kali ya langsung ya? Oke. Nah, gimana nih Mas, kita ngeliat kondisi saat ini tentunya banyak berubah ya habitnya dari yang kita kerja di kantor, sekarang kita kerjanya dari rumah. Kira-kira produk Microsoft apa sih yang bisa membantu kita untuk optimal dalam work from home ini? Oke. Jadi Microsoft itu punya produk namanya Microsoft 365 gitu. Jadi Microsoft 365 ini merupakan cloud productivity dari Microsoft di mana Microsoft 365 dirancang untuk membantu customers dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Produk ini merupakan paket lengkap yang berisikan aplikasi-aplikasi yang mendukung kinerja di perusahaan untuk lebih produktif dan efisien. Di dalam Microsoft 365 tersedia aplikasi Office terbaru dan terupgrade seperti Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, dan lain-lain. Selain itu juga include dengan business class email dengan kapasitas mailbox hingga 100 GB per user. Serta collaboration tools seperti chat, call, online meeting. Kemudian ada cloud storage dengan kapasiti 1 TB per user. Kemudian ada task management tools, corporate social media, aplikasi pembuatan formulir dan kuesioner, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang sudah include dalam solusi Microsoft 365. Jadi, Microsoft 365 ini adalah sebuah complete solution yang wajib dimiliki untuk memulai dan menjalankan bisnis di perusahaan. Oke, jadi kita bisa menggunakan Microsoft 365 ini tentunya dalam semua bisnis ya. Karena kan itu memudahkan kita dalam kolaborasi kerja juga tentunya ya. Ya, benar banget. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Mungkin boleh dijelaskan mengenai fitur utama Microsoft 365 yang bisa membantu kita optimal dalam kolaborasi kerja mungkin ya Mas ya. Oke. Emang sih dengan situasi saat ini ya yang menyebabkan terbatasnya aktivitas kita nih untuk bekerja dari kantor dan bertemu langsung dengan rekan kerja kita, di Microsoft 365 menyediakan Microsoft Teams. Nah, jadi Microsoft Teams ini sebuah productivity tools di mana kita bisa melakukan calling, chatting, online meeting, dan juga collaboration dengan rekan kerja kita. Di mana saja, kapan saja, kita bisa akses file pekerjaan kita bisa akses juga teman-teman kita, rekan kerja kita dari berbagai device. Bisa dari smartphone, laptop, tablet, atau bahkan dari browser. Dan yang paling penting dan yang paling utama adalah secure. Jadi ini sudah jaminannya Microsoft untuk menjamin keamanan data dan keamanan informasi pribadi kita. Oke, kalau dari Teams itu kita bisa sharing file juga nggak ke yang di luar perusahaan kita, ke yang di luar organisasi? Oh bisa ya? Bisa, jadi selain kita nggak hanya sekedar sharing file, kita bisa bikin grup-grup di dalamnya. Grup yang kita atur anggotanya siapa saja dengan role-nya, otorisasinya seperti apa, itu bisa kita atur. Baik pun itu untuk internal maupun untuk eksternal. Jadi kita bisa bikin grouping sehingga collaboration-nya jadi lebih baik dan lebih efisien.
Oh, kalau Teams itu bentuknya seperti apa sih, Mas? Apakah seperti, website sosmed atau gimana? Nah, jadi Teams itu seperti aplikasi Microsoft 365 yang lain, bisa diakses dari website, dari web, bisa juga diakses dari aplikasi di komputer, kemudian juga bisa diakses juga dari smartphone. Jadi sudah ada aplikasi mobile phone-nya. Jadi Oh, oke. walaupun kita lagi kondisi tidak ready di kantor dengan segala peralatan kerja kita bisa join meeting, sharing, dan collaboration dengan siapa saja dan kapan saja melalui berbagai device yang kita punya. Oke. Ada berapa paket layanan Microsoft 365 ya? Yang kiranya bisa cocok untuk kita nih, mulai dari perusahaan yang sedikit karyawannya sampai dengan yang banyak karyawannya. Oke, jadi untuk Microsoft 365 sendiri terdiri dari 2 kategori gitu. Jadi ada Microsoft yang Business Family, ada juga yang Enterprise Family. Bedanya apa? Di Microsoft Business Family ini per produknya itu maksimum 300 user. Jadi kalau lebih dari 300 user dan kita tidak ingin mix dengan produk yang ada di Business Family yang lain, itu kita harus beli paketnya yang Enterprise. Nah, untuk yang di Business Family sendiri, ini ada Microsoft 365 Business Basic, ada Microsoft 365 Business Standard, ada Microsoft 365 Business Premium, dan Microsoft 365 Apps for Business. Masing-masing tipe ini penggunaannya, fitur-fiturnya berbeda, jadi sesuai kebutuhan dan harganya juga sesuai dengan fitur yang tersedia. Jadi nanti kita bisa mix and match sesuai dengan kebutuhan supaya bisa budget efisien dan dari sisi fungsional juga bisa terpakai semua fungsinya. Oh gitu ya. Nah, kemudian nih Mas, dari paket-paket berikut ya, kalau misalnya kita mau menggunakan paketnya tuh misalnya campur-campur gitu bisa nggak sih? Misalnya kita mau pakai Enterprise tapi dari perusahaan juga pengen pakai yang business family, apakah bisa, Mas? Bisa. Jadi memang kelebihannya yang dari Enterprise ini dari sisi fitur jumlah user yang unlimited, dia ada fungsi-fungsi tambahan lain dibandingkan yang business family. Dan ini bisa mix. Jadi kita bisa mungkin ada satu pengguna yang pengen fiturnya paling canggih lah gitu. Nah, itu kita bisa belikan yang Enterprise, sisanya kita belikan yang business family. Jadi lebih dari sisi cost bisa lebih efektif. Oke, jadi bisa lebih fleksibel dengan kebutuhan kita juga ya Mas ya? Ya, benar sekali. Oke. Nah, mungkin segitu dulu aja obrolan kita kali ini. Kita welcome sekali jika dari para pendengar mau konsultasi atau misalnya mau coba untuk kontak kita, bisa ke sosmed kami di @infiniscloud di Instagram, Twitter maupun Facebook, atau juga boleh ke website kami infiniscloud.com. Tuh. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih Mas Wahyu sudah berbagi ilmunya ya dengan kami di sini. Kami undur diri, sampai jumpa di podcast berikutnya.